Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy-syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Nur Salam Bapak Haji Bambang Budiono SHMH beserta segenap jajaran, yang kami hormati Ketua DMI Kecamatan Kemayoran Bapak Haji Bambang Subroto, Bapak Haji Khotibul Umam, dan seluruh para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami yang hadir pada pagi ini. Semuanya yang hadir kita doakan, mudah-mudahan semuanya pagi ini dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya senang, saya bangga pagi ini kembali diundang ke sini hadir bersilaturahim, karena pagi ini saya berkumpul dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Rasul, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu masajida fashhadu lahu bil iman." Kata Rasul, jika kalian lihat orang berbondong-bondong menuju masjid, maka saksikanlah orang-orang yang berbondong-bondong menuju masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi senang, saya bahagia pagi ini berkumpul dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bapak-bapak yang keluar dari sini yang punya urusan-urusan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang punya hajat keluar dari sini hajatnya mudah-mudahan dikabul Allah. Dan apabila ada saudara, tetangga, kerabat yang masih sakit, semoga semuanya disembuhkan Allah. Termasuk pagi ini masih ada misalnya yang punya utang, mudah-mudahan utangnya cepat dilunasi. Ini ya Rabbal Alamin. Ketua DMI seru tuh aminnya kalau yang ini. Insyaallah. Kita bahagia Bapak. Hadir pagi-pagi jam 4.17 sekarang subuh. Kita bisa hadir ke rumah Allah, ini bukan perkara gampang. Butuh perjuangan, butuh keimanan. Silakan akuannya disimpan dulu, nanti perhatiannya sama akuan. Nah dulu kita, ya simpan dulu. Sampai di mana tadi? Gara-gara akuan tadi. Jadi masya Allah Bapak Ibu, perjuangan hadir ke tempat ini gak mudah. Makanya kata Rasul, ketika ada seseorang yang memperbaiki wudunya di rumah, lalu dia langkahkan kakinya ke rumah Allah, dua langkah kakinya itu pertama
menghapuskan dosa-dosanya di hadapan Allah. Yang kedua, kata Rasul, langkah kakinya mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita, bangga kita bisa hadir ke tempat ini. Belum lagi apalagi kita hadir, nggak cukup sholat berjamaah yang pahalanya 27 kali derajat. Keluar dari tempat ini karena kita habis taklim seperti ini, apa kata Rasul? Syahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Bekas langkah kakinya yang digunakan ke majelis ilmu seperti ini, nanti di akhirat langkah kakinya akan dimudahkan Allah menuju surganya Allah. Makanya tidak berlebihan kalau saya sebut Bapak Ibu merupakan calon-calon penghuni surganya Allah. Berangkat dari rumah tadi pagi itu perjuangan. Kalau tidak ada nilai iman di hati kita, sulit kita bisa sampai ke sini. Masya Allah. Dan yang paling baik Bapak Ibu, orang yang hadir ke tempat seperti ini yang paling banyak langkah kakinya. Makanya saya dengar nih, karena ini sekarang pembukaan subuh putih, yang berangkat dari rumah jauh-jauh, bersyukur nih yang langkah kakinya jauh-jauh sampai ke sini, pahalanya lebih banyak. Apalagi ya. Gimana Pak Ustadz kalau yang dekat kalau besok ada lagi begini, muterin dulu Kemayoran, baru pengen balap banyak, pengen banyak pahala. Karena yang namanya makhluk Allah, penggoda kita ini melihat kita hadir seperti ini gak senang. Nabi Musa pernah bertemu dengan setan. Kata setan, ya Nabi Musa, aku paling takut sama 5 golongan orang. Siapa dia? Pertama, orang yang selalu hadir ke masjid. Yang kedua, orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang selalu mensiarkan agama Allah. Yang keempat, orang yang selalu bersedekah. Dan yang kelima, orang yang selalu hatinya memiliki rasa kasih dan sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Makanya aku kalau orang berangkat ke masjid baca Quran, aku gak suka. Aku udah siapkan berbagai macam cara untuk menghalang-halangi dia, kata setan. Kata Nabi Musa, apa senjata kamu? Saya punya 3 senjata. Apa yang pertama? Kipas. Caranya gimana kipas? Caranya ketika 4.17 itu azan di azan di masjid berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalkan harusnya itu selimut dikeluarin, dia kipasin tuh. Akhirnya selimut ditarik. Kata setan, terlah 6:30 bisa sholat subuh. Akhirnya kesiangan. Yang kedua apa? Yang kedua pasir. Pasir gimana? Ketika ada hamba Allah hadir di majelis ilmu, lagi sedang serius-seriusnya Ustaz lagi ceramah, aku tebar pasir. Makanya ketika khotib atau penceramah baru ceramah 15 menit, itu matanya udah pada pedes, Pak. Masya Allah. Kalau ini enggak, alhamdulillah matanya itu masih cerah-cerah. Alhamdulillah. Lalu yang ketiga apa kata Nabi Musa? Yang ketiga paku. Paku maksudnya gimana? Iya. Ketika dia lagi dengerin ceramah, baru ceramah 15 menit, dengkulnya aku tusuk-tusuk sama paku, sehingga baru sila 12 menit udah pengen belonjor bawaannya. Makanya yang lagi belonjor yang dirubah biarin nggak apa-apa. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur ya bisa bersilaturahim. Apalagi tadi kata Pak Haji Khotibul Umam, kita ini Karangipung di awal tahun 2022. Rasa optimisme di Karang, Bapak Ketua Masjid menginisiasi adanya subuh putih dimulai sejak tahun 2 tahun. Alhamdulillah kita bersyukur, mudah-mudahan ini awal yang baik buat turunnya berkah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ini harus selalu mengevaluasi diri, sudah sejauh mana nilai amal-amal kita. Karena kalau kita lihat bertambah umur, bertambah usia, bergeser masa, berputar waktu, kita sadari hakikat itu jatah kita hidup di alam dunia ini semakin berkurang.
Oleh karena itu kita ingat terus, alhamdulillah sekarang bentuk optimisme ini kita awali tahun 2022 ini dengan perbuatan yang mulia yang diinisiasi oleh Bapak Ketua DKM Nur Salam. Mudah-mudahan beliau masuk surga duluan, kita ngikutin di belakang. Amin ya rabbal alamin. Kata dasarnya jelas, kata Rasul, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Siapa yang pertama membuat promotor kebaikan diikuti oleh orang yang hadir, maka orang yang pertama jadi promotor itu dapat pahala dari yang melakukan itu. Tuh, masya Allah. Makanya ini tadi penginisiasi di sini termasuk ketua DMI dan semua yang hadir para kiai ini yang mempromotori kegiatan baik seperti ini. Mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu mari sama-sama untuk malam barokah kita baca Al-Quran bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-jamaah barokah. Sering-sering hadir, sering-sering berkumpul seperti ini akan menjadi wasilah turunnya barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa sih berkah itu? Kata Rasul, al-barokah ziyadah al-khair bil istimrar. Berkah itu ada tambahan kebaikan terus dalam diri orang tersebut. Makanya wasilah hadir di sini ada berkah Allah, Bapak Ibu akan dapat tambahan kebaikan terus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika nanti kita keluar dari tempat ini, kita punya urusan, walaupun urusan itu banyak, kalau kita ukur dengan dompet kita misalkan nggak bakal kecandat tuh urusan, takut tahu-tahu beres, itu berarti Bapak Ibu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak betul kalau ada yang mengatakan bahagia kalau kita sudah banyak hartanya, nggak dijamin itu. Buktinya ada orang kaya di dunia, bukan hanya miliarder lagi, bukan hanya triliuner lagi. Namanya Adolf Merkel. Itu hartanya begitu banyak. Apakah dia bahagia? Kata riwayat dia nggak bahagia, galau hidupnya, risau terus. Akhirnya dia tabrakkan dirinya ke kereta. Masya Allah. Jadi nggak betul kalau kita bilang bahagia kalau hartanya banyak. Ada yang mengatakan bahagia katanya kalau sudah pangkatnya tinggi. Enggak juga. Buktinya Presiden Brazil bernama J. Vargas, begitu dia kampanye seriusnya minta ampun, akhirnya dapat jadi presiden. Begitu jadi presiden, apakah dia bahagia? Tidak. Kata riwayat dia meninggal dunia gara-gara dia putus asa, akhirnya diambil pistolnya ditembakkan ke jantungnya sendiri. Bahagia bukan karena pangkat ternyata. Ada yang mengatakan bahagia kalau sudah terkenal, jadi public figure, baru bahagia. Betul nggak itu? Nggak juga. Buktinya Michael Jackson nggak terkenal bagaimana Pak? Mungkin anak kita lebih tahu jogetnya Michael Jackson daripada kita. Tuh, saking terkenalnya. Bahagia nggak dia? Enggak tuh. Buktinya meninggalnya katanya overdosis. Tuh, Masya Allah. Ada yang mengatakan bahagia katanya kalau sudah cantik, tampan, terkenal. Ada nggak kira-kira artis dulu yang paling cantik? Kita dengar nggak dulu zaman kita kecil Pak Bambang? Dulu kita kecil tuh dengar ada katanya artis papan atas begitu cantiknya, namanya Marilyn Monroe kalau nggak salah. Oh, baru kalau saya sebut namanya baru ingat Bapak Ibu ya. Katanya cantiknya nggak keturunan tuh. Dia mulai jidatnya licin bening banget. Turun ke bawah dia punya pipi percis kayak bakpao wilayah. Ya Allah. Model perempuan kayak apa katanya cantik itu gitu. Turun ke bawah dia punya hidung bangir kayak hidung India. Dan yang paling indah dia katanya punya bibir merah pecah delima. Masya Allah. Di sini Kemayoran ada nggak stok begitu kira-kira?
bibir merah pecah delima. Pak Ustadz kalau di sini banyak pecahnya doang di sana begitu ya. Itu perempuan katanya cantik kayak begitu. Yang kedua dia punya dagu indah persis kayak sarang tawon dagunya. Pokoknya gak ketulungan lah cantiknya begitu. Apakah kalau udah begitu bahagia tuh orang? Enggak juga. Buktinya Marilyn Monroe meninggalnya katanya mengurung diri di satu pulau. Meninggalnya juga karena overdosis. Ternyata itu enggak jaminan, Pak. Bahagia kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditentukan bagaimana kita bisa memanage hati kita, adanya berkah Allah sehingga apa yang kita inginkan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya bagaimana? Hadir seperti ini silaturahim, berkumpul, menuntut ilmu, meningkatkan iman. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang hadir ya, calon-calon yang dibahagiakan hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi kita dengar MC memberikan materi mempersiapkan menjadi 7 golongan hamba yang nanti di hari kiamat dapat naungan perlindungan dari Allah. Mari kurang lebih setengah jam kita kupas walaupun hanya intisarinya saja. Kita orang yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Salah satu ciri kita orang beriman sebagaimana yang Allah firmankan di awal-awal surat Al-Baqarah. Ciri orang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang beriman adalah percaya kepada hal yang gaib. Kita sebagai orang beriman tidak hanya percaya kepada yang syahadah-syahadah saja, yang ada yang disaksikan dengan panca indera saja. Ada alam syahadah seperti gunung, rumah, gedung mewah yang dapat kita cerna dengan panca indera kita. Kita percaya, ya. Tapi orang beriman bukan hanya percaya kepada yang itu saja. Kita pun dituntut percaya kepada yang gaib. Apa yang gaib? Adanya kehidupan setelah mati, adanya siksa kubur, adanya berbangkit dari kubur, adanya mizan neraca timbangan, adanya sirat berjembab nanti kita setelah kita mendapatkan pertimbangan amal baik dan buruk kita. Kemudian adanya surga dan neraka. 7 alam gaib itu wajib kita imani, wajib kita percayai adanya kalau kita betul-betul orang beriman kepada Allah. Kita nanti hadir di satu tempat setelah kita meninggal dunia. Ada yang namanya ba'ats, hari di mana kita kembali dibangkitkan dari kubur kita. Ini hak, bukan cerita, bukan omong kosong. Jelas dijelaskan oleh Nabi yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana huru haranya ketika kita berbangkit. Ketika kita berbangkit usianya sama, bahkan ketika itu kita dikumpulkan di satu tempat yang begitu tandus bernama mahsyar, yang konon kata Rasul mahsyar panas teriknya sangat menyengat, hanya berapa mil saja dari kepala kita. Sehingga tidak heran ketika ada di mahsyar itu manusia yang hampir tenggelam dengan keringatnya. Ada yang membanjiri sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, bahkan sampai lengannya katanya. Kata Rasul, kaitan keringat di mahsyar bergantung amal kita ketika di alam dunia saat ini. Itulah kehidupan. Kata Rasul, nanti mereka dikumpulkan di satu tempat yang namanya mahsyar, tidak beralas kaki dan tidak berbaju. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau mereka kami nanti dikumpulkan di mahsyar tidak berbaju, tidak beralas kaki, tidaklah di antara kami saling lirik satu sama lain? Kata Rasul, saat itu manusia sudah tidak berkesempatan saling lirik kiri dan kanan. Mengapa ya Rasul? Karena mereka semua sudah sibuk urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Itu kejadian nanti di mana? Kalau kita dikumpulkan di depan Masjid Nurul Salam sekarang, nggak pakai baju, nggak pakai sendal, mungkin dah hebat. Ya. Tapi nanti di sana nggak ada lagi kesempatan saling lirik-lirik. Itu keadaan di mahsyar. Tapi kata Rasul, ada 7 golongan manusia yang di saat di mahsyar nanti dia dapat naungan payung perlindungan dari Allah.
Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang nanti dapat naungan di mana di sana gak ada naungan selain naungan Allah. Siapa dia Bapak Ibu? Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil artinya mampu menerapkan sesuatu pada porsinya. Siapa pemimpin itu? Dalam tingkat mikro, pemimpin kita ini semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini semua pemimpin. Minimal kita menjadi pemimpin rumah tangga. Kita nanti akan ditanyai pertanggungjawaban kita tentang apa-apa yang kita pimpin. Bagaimana kita mengurus anak istri kita, ditanya. Belum lagi dalam tingkat makro, menjadi kepala rumah tangga, terus kembali kepala rukun tetangga, rukun warga, jadi lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden akan ditanyai pertanggungjawaban ketika memimpin itu. Itu keadilannya akan ditanya nanti. Kalau dia betul-betul bisa memimpin dengan adil, dengan baik, menempatkan sesuatu pada porsinya, kata Rasul, tenang. Di saat mahsyar nanti berlaku hukumnya, di situ dia mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil dalam arti 3 hidup kita saat ini. Adil kepada Allah. Artinya bagaimana ya adil kepada Allah? Hak Allah kita dulukan dibanding hak yang lain, baru kita adil sama Allah. Setiap hari kita lakukan sholat dalam 1 hari 1 malam 5 waktu. Minimal Bapak Ibu kita sholat 5 menit. Kalau 5 menit kali 5 baru 25. Sedangkan nikmat Allah 1 hari 1 malam berapa yang kita terima dari Allah? Sedangkan waktu untuk Allah 5 menit aja kita nggak mampu. Makanya kalau kita hidup tidak adil, apalagi tidak adil kepada Allah, kita akan menjadi hamba yang rugi. Padahal ketika kita hadir hidup di alam dunia yang Allah kita dahulukan, maka Allah akan curahkan kembali kasih sayangnya kepada kita. Sholat yang 5 waktu, walaupun cuma 5 menit Pak, kalau enggak kita itikat niat dengan baik, berat bawaannya, bener kira-kira. Kita kalau sholat ini enggak biasa atau juga enggak ada keimanan, berat Pak sholat itu. Enggak semudah orang membalik telapak tangan melaksanakan sholat kalau enggak ada keimanan kita, berat. Tapi kalau kita alhamdulillah orang beriman, kita jaga sholat kita. Apa jaminannya kalau kita jaga sholat kita sehari 5 waktu? Kata Rasul, man hafadha ala shalawatil khamsi ruku'ahunna wa sujudahunna wa raki'atahunna wa alima annahu min indillah wajabat alihil jannah. Subhanallah. Siapa yang beriman lalu dia jaga sholatnya sehari 5 waktu, ketika sholat ada rukunya, ada sujudnya, ada tumaninahnya, dia tahu masuknya waktu sholat, dan dia yakin sholat itu langsung turun dari Allah, wajabat alihil jannah. Nanti di akhir orang yang macam itu wajib masuk surga, enggak boleh enggak. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jangan sekali tinggalkan sholat. Itu berarti kita adil sama Allah kalau begitu. Bagaimana Pak Ustaz kalau sholat saya tinggalkan sehari 1 saja? Kata Rasul, man taraka sholatan wahidatan faqad kafara jihad. Siapa yang tinggalkan sholat sehari sewaktu saja, kata Rasul, faqad kafara jihad, nampak kambingnya di hadapan Allah. Bagaimana kalau dia 5-5-nya dalam 1 hari dia tinggalkan sholat 5 waktu? Kata Rasul, man taraka sholatan khamsan amdan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Subhanallah. Makanya ketika saya masih di pesantren dulu di Jombang dulu, le hati-hati sholat le, masya Allah, pesan kiai. Terus apa lagi le, jangan lupa sholawat perbanyak le. Terus kata kiai saya le, jangan lupa tiap malam sholat walaupun cuma 2 rakaat le, ditutup witir 1 minimal itu le tiap malam. Tuh masya Allah, pesan-pesan kiai sholat, sholawat. Karena sholat dan sholat sama, kita beribadah kepada Allah.
Jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Kalau kita udah biasa tinggalkan sholat, ya Allah. Tapi kalau kita udah biasa laksanakan sholat, begitu kita sholat telat aja, atau belum sholat, ada yang kurang bawaannya, masya Allah. Minimal tepati dulu waktu sholat, minimal laksanain dulu waktu sholat. Nanti yang lain-lainnya kita bina sambil berjalan, kehusuannya, ketaatan kita dalam sholat dan lain sebagainya nanti bertahap. Yang penting itu juga niat sholat dulu. Karena kalau udah biasa meninggalkan sholat kan, kadang-kadang sholat subuh, sholat maghrib, sholat subuh kesiangan, ya, sholat zuhur kerepotan, terus sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya ketiduran. Wah, jujur ya orang sini. Coba Pak, kalau udah nggak biasa ninggalin sholat, ada aja alasannya. Hati-hati, adil kepada Allah berusaha. Kalau khusyuknya bagaimana Pak? Bapak Ibu, kalau sholat khusyuk itu jangankan kita orang biasa, ulama besar aja ngomong sholat khusyuk berat Pak. Coba kita ujian ketika sholat Allahu Akbar itu, ya Allah, ketika kita sholat yang tadinya sebelum sholat ada barang-barang yang lupa sama kita, itu nggak keingetan tuh. Begitu sholat Allahu Akbar, oh kunci kan ada di atas dashboard mobil buat taruh tadi itu, ingat lagi takbir mah. Tapi orang yang kayak begitu kata ulama masih mending, masih bagus. Ketika kita sholat pikiran kemana-mana itu masih bagus, tuh masih bagus katanya, daripada di mana-mana nggak ingat sholat. Kata kiai begitu, makanya sholat khusyuk berat. Tapi masih bagus kita, walaupun sholat nggak khusyuk, tapi kita masih bakalan sholat. Makanya tutupinya dengan apa? Untuk menutupi ketidakhusyuan kita sholat. Makanya Imam Ali pernah dinasihati oleh Rasul, hai Ali, ketika kamu habis sholat jangan lupa minimal istighfar 3 kali. Makanya kita nih kalau habis sholat tuh jangan Allahumma lantas jalan Pak, minimal sampai Allahumma anta salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, 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 minimal tuh. Kenapa ya Rasul 3 hal aku baca istighfar setelah habis sholat? Ali, istighfar yang kamu baca tiap hari, tiap habis sholat 3 kali itu fungsinya 1, istighfar pertama berfungsi menutupi ketidakhusyuan kamu tadi sholat tuh. Jadi kalau tadi kita nggak khusyuk, pikir ada di mana-mana, dengan istighfar bisa ketutupan tuh. Yang kedua, istighfar kedua itu rahmat Allah akan turun terus sama kalian, sama kita yang melaksanakan sholat. Yang ketiga, rezeki baik nggak akan putus dapat dari Allah. Ya Allah, mudah-mudahan yang ahli sholat ini mudah-mudahan rezekinya semua. Adil kepada Allah seperti itu, adil kepada makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan, adil kepada binatang, porsinya. Yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Butuh kita juga perhatikan diri kita. Saatnya mata istirahat, saatnya perut istirahat dengan puasa, saatnya tubuh kita juga berpuasa. Adil, menempatkan sesuatu pada porsinya. Nah ini, kalau ketiga keadilan ini kita tegakkan, insya Allah Bapak Ibu kita semua tergolong hamba yang nanti dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu wasabun nasa'a bi ibadatillahi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu hamba Allah laki-laki maupun perempuan ya, yang ketika usianya tumbuh dewasa dia rajin ibadah kepada Allah. Jadi ketika masih muda sudah getol ibadah, baik laki-laki maupun perempuan, itu Pak, masya Allah, akan dapat jaminan di akhirat nanti di masa dapat perlindungan.
Ini makanya kita didik adik-adik kita, anak-anak kita yang masih muda-muda ini, agar selalu getol ibadah. Karena istimewa kalau masih muda udah ibadahnya bagus. Kalau udah tua gimana? Ya bagus juga gitu. Tapi lebih bagus lagi masih muda ibadah kepada Allah getol. Kadang-kadang kalau tua dibilang wajar udah tua, misalnya begitu kan. Tapi anak muda udah istimewa tuh. Anak muda masih mau getol ibadah, baik laki-laki maupun perempuan kepada Allah. Yang kedua itu. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki ataupun perempuan yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Masya Allah. Nih, insya Allah nih orang-orang yang nanti dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita diperintah oleh ulama kalau cari rumah dekatlah yang ada masjidnya. Kalau cari rumah sebelum bangun rumah, beli rumah, lihat tetangga lingkungannya itu seperti itu. Yang baik ada rumah yang dimana dekat rumah dia ada masjid. Makanya hatinya selalu terpaut. Doanya kalau nggak ke masjid tuh hati kayaknya gimana gitu. Kalau kita nggak langkahkan dari ke masjid, doanya gimana? Wah, masya Allah tuh pemuda yang hatinya terpaut terus ke masjid, anak laki-laki, perempuan, orang tua yang selalu ingat sama masjid, itu balasannya nanti kita dapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang keempat yaitu warajulani tahabban fillah istama'an alaihi wa tafarraqan alaihi, yaitu seseorang yang menjalin silaturahmi, berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Jadi jangan kita pilih-pilih kalau bersilaturahmi sama orang. Jangan kita berteman lantaran mungkin dia ada hartanya. Kita berteman sama dia lantaran mungkin dia punya sesuatu. Jangan. Bertemanlah, bersilaturahmilah karena Allah. Kemudian kita juga berpisahnya, kita niatkan perpisahan tidak ada dusta, tidak ada benci, tidak ada dendam, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu warajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Seseorang laki-laki yang bertemu dengan seorang perempuan cantik dan punya kedudukan, lalu diajak berbuat tidak baik sama perempuan itu, dia jawab, ana akhafullah, aku takut sama Allah, sehingga dia tinggalkan perempuan itu. Subhanallah. Di zaman ini masih ada yang begitu, luar biasa. Bahkan kalau sekarang kita dengar justru malah laki-lakinya yang ngajakin begitu. Masya Allah. Justru kalau kita laki-laki beriman bertemu dengan perempuan cantik, dia punya kedudukan, ngajak begitu sama kita, maaf, saya takut sama Allah. Tuh, laki-laki yang seperti itu nanti di hari kiamat dia akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam, orang yang selalu gemar bersedekah, kemudian ketika dia bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya, seolah-olah tangan kanan bersedekah, tangan kiri nggak tahu. Sedekahnya apa artinya? Sedekah sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu, orang yang bersedekah seperti itu ganjarannya bukan hanya dapat naungan di hari kiamat kata Rasul, tapi apa? Shadaqatul mar'il muslim tajidu shadaqatu sirri tutbi'u ghadibarati. Sedekah yang dilakukan oleh kita sembunyi-sembunyi maka akan dapat meredam murka Tuhan terhadap dia. Masya Allah. Ketika Allah murka sama kita, mau marah sama kita karena Bapak Ibu ahli sedekah diam-diam, maka Allah mau murka nggak jadi. Seperti itu. Tambah lagi faedahnya, orang yang sedekahnya seperti itu nanti dia akan dapat perlindungan Allah di hari akhir, terutama di mahsyar. Tapi kadang-kadang sedekah berat, Pak. Benar gak kira-kira? Nggak gampang kita sedekah.
Sedekah itu Pak, godaannya luar dalam, depan belakang samping kanan samping kiri. Kadang-kadang nih orang udah pengen megang 100.000 buat sedekah, tangan kanan dengan kiri udah megang 50.000, mau disedekahin nih. Kata setan di kantong belakang kan ada 5.000 tuh. Akhirnya yang keluar 5.000. Orang kalau nggak ahli sedekah, nggak biasa memberi, duitnya hilang aja 50.000, dia bilang mampus Pak. Mampus katanya, ngapain kata temennya mampus? Duit gua hilang berapa? 50.000. Ya Allah, kata temennya, udah jangan sedih Pak, nih gua gantilah 50.000. Dia bilang, coba nggak hilang yang 50.000 jadi 100.000 duit gua. Bapak Ibu, Masya Allah, godaan sedekah berat, yang anggap ringan. Makanya kalau kita udah berani sedekah itu berarti bagus gitu. Apalagi sedekahnya sembunyi-sembunyi, biasain. Ini kan masjid bagus ini karena sedekah Bapak Ibu semua. Insya Allah ini akan jadi syarat Bapak Ibu dan pertemuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Pak Ustadz, sedekah apa boleh dipaksain? Boleh. Sedekah ikhlas bagus, sedekah dipaksain bagus juga, tetap ada pahalanya Pak. Jangan disangka sedekah terpaksa gak ada pahalanya. Pernah ada cerita Pak, ada orang yang biasanya dia mengagungkan Jumat Barokah. Setiap Jumat itu dia udah siapin duit tuh, gak gede, cuma 10.000 atau juga 15.000 atau 20.000 gitu. Dia biasa tuh tiap Jumat. Makanya kadang-kadang tuh yang paling lancar dari Jumatan tuh kotak amal. Karena kadang-kadang udah biasa orang. Ya, tapi kalau udah biasa, udah biasanya. Ini ketika itu tiba-tiba dia udah nggak kerja, uangnya lagi pas-pasan, tapi keinginan sedekah besar dalam diri dia. Gua mau sedekah, siapa? Begitu dia berangkat ke masjid, duduk paling depan, karena pengen dapat otak. Ya, udah gitu, dia satuin duit dia tuh aman duit yang buat belanja dan jajan anak istrinya. Buat belanja hari itu anak istrinya, aman duit dia buat sedekah, dia siapin tiap Jumat. Tiba-tiba begitu udah paling depan udah datang, kotak amal lewat, itu kotak amal yang di depan dia, buru-buru dia ngambil. Kira-kira nih, karena buru-buru itu, jangan yang udah lopok nih duit yang mau disedekah yang 10.000 gitu ya. Ternyata itu Pak, duitnya ngegabung sama yang 100.000 buat istrinya. Itu segitu-gitunya. Begitu dia cabut itu yang udah lemes kirain 10.000. Ternyata yang 100.000. Sampai dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un katanya. Kata sebelumnya, kenapa Pak ada yang mati? Enggak. Kaget katanya dia. Akhirnya ini duit 100.000 kira-kira dimasukin ke kotak atau dimasukin ke kantong lagi. Dia bingung mikirin nih, kalau gua masukin ke kotak kan gimana istri sama anaknya minta jajan. Kalau ternyata masukin juga ke kantong lagi, malu sama sebelah kiri kanan. Akhirnya Pak Ibu dengan terpaksa 100.000 masuk ke kotak amal. Walaupun hatinya menjerit. Celakanya dan yang jadi masalah nih, begitu dia udah masukin ke kotak, itu kotak amal lewat dilihatin sama dia. Kayak gak ikhlas gitu, kayak gak tega gitu. Tapi udahlah dia terpaksa udah, tapi pengen sedekah, tapi udah pengen dapat berkah juga. Akhirnya pikirannya punya. Singkat cerita dia gak khusyuk mendengar khotbah Jumat hari itu. Tuh, karena mikirin duit yang 100.000. Akhirnya begitu Jumat selesai pulang, udah mau pulang gitu, yang lain udah pada bubar, dia belum. Dia ngikirin duit yang 100.000. Gimana? Terbayangannya anaknya minta jaga, istrinya minta belanja. Pikiran di situ. Akhirnya tuh dia nangis lah di situ, mikirin duit tadi. Akhirnya kata yang mengurus masjid ini, orang kok ya yang lain udah pada bubar, dia belum. Khusyuk banget lagi doa sampai nangis segala. Padahal nangisin duit 100.000. Singkat cerita dicolek, Bapak udah siang saya mau rapihin nih masjidnya ya. Oh iya baiklah. Dia keluar lah tuh. Begitu keluar dari pekarangan masjid, itu Allah langsung balas tuh. Datanglah tiba-tiba itu ojek. Kata ojek, Pak ayo saya antar. Enggak, kata dia. Bayarnya apa? Orang itu masuk kotak amal kata dia. Udah gak apa-apa, saya antar aja. Enggak, kata dia. Akhirnya dipaksa juga saya antar aja. Ikut lah. Begitu ngobrol-ngobrol, Pak, Bapak kerja di mana? Kata supir
taksi tembakan nih, kadang-kadang ngebatangin, kadang-kadang karena lagi nggak kerja udah lama saya. Oh gitu. Ternyata itu supir yang ojek tadi itu bukan supir biasa, ternyata bos perusahaan tuh lagi ngiderin kampung, lagi main. Wah kalau gitu Bapak mau gak jadi supir saya Pak? Saya belum punya perusahaan di Lampung sama di Jakarta. Oh ya udah kalau gitu. Akhirnya singkat cerita dia digaji itu 7.500.000 sebulan. Masya Allah. Dibalas Bu 100.000 sama 7.500.000. Makanya ibu kalau pengen beli itu paksain sedekah. Masya Allah, itu balasan Allah. Yang kedua, sedekah itu, kalau tadi kan kita jangan bilang-bilang, bagus niatnya. Sedekah 1 juta ke masjid, bilang sama pengurus masjid. Nanti kalau Jumatan, jangan dibilang diumumin dari saya ya. Loh kenapa? Bilang aja hamba Allah. Bagus niatnya tuh, karena nggak mau kedengeran orang. 1 juta. Begitu merebut belum naik khotib, umumin dulu. Alhamdulillah hari ini ada yang nyumbang 1 juta dari hamba Allah. Mudah-mudahan rezekinya melimpah ruah, pahalanya berlipat ganda. Amin. Semua kata jamaah. Digosok sama saya. Dia nggak kuat mendengar itu, disenggol temennya. Lu tahu nggak yang nyumbang 1 juta? Dia kan gue itu. Udah kita Pak. Akhirnya apa? Duitnya yang 1 juta hilang, pahalanya melayang. Karena kata Allah di dalam surat Al-Baqarah apa? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu itu bil manni. Apa? Banyaknya duit. Oh itu kan karena gua dia begitu. Nah batal tuh sedekahnya. Oh gua udah kasih ke dia tuh tadi. Untung ada gua dia gua kasih tuh. Hilang tuh pahalanya. Jangan disebut-sebut. Jadi ibu-ibu kalau sedekah itu kata para ulama percis kayak ibu-ibu membuang sampah pagi-pagi 1 kresek gede. Ibu-ibu kalau pagi buang sampah 1 kresek itu kira-kira siang jam 12 dilihat lagi enggak? Enggak, sampai mau lihat sampah kecuali ada emas ketinggalan 2 gram di situ. Baru dikorek-korek lagi itu. Jadi kita kalau sedekah begitu jangan disebut-sebut lagi. Wal adha, nyakitin yang memberi. Misalkan udah kita kasih dia, kita sakitin juga. Batal sedekah kita kata Allah. Mudah-mudahan ya sedekah kita di 2022 semakin baik dan mudah-mudahan yang sudah kita kerjakan di 2021 diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-7 nih, golongan yang nanti di hari kiamat dapat perlindungan Allah. Wa rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Seorang yang selalu berzikir ingat sama Allah, saking dia cintanya sama Allah, nggak kerasa netesin air mata. Masya Allah. Jangan pernah lupa sama Allah. Kita tiap malam merenung zikir kita. Kalau kita selalu ingat sama Allah, insya Allah hati kita akan tenang. Apalagi ketika saking khusyuknya kita berzikir, nggak kerasa netesnya air mata kita. Itulah orang yang cintanya sebegitu mulia kepada Allah, dia nanti akan dapat jaminan mendapatkan naungan perlindungan dan mendapatkan keberkahan hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita semua nih, mudah-mudahan salah satu dari 7 golongan itu orang yang ada di kita semua di sini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allahul mahmud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radi walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin
wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nasta'firuka wa nastaudibuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kehadiran-Mu atas kudrah dan irodah-Mu juara. Ya Allah, pagi ini Engkau mengumpulkan kami di Masjid Nur Salam dalam rangka pembukaan Subuh Putih di Kecamatan Kemayoran. Semoga ya Allah hadirnya kami ke rumah-Mu ini akan menjadi sumber bertambahnya iman kami kepada-Mu ya Allah, dan menjadi wasilah terangkatnya derajat kami di hadapan-Mu ya Allah, dan akan menjadi penyebab terampunkannya dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, semoga langkah kami keluar dari tempat ini menjadi langkah yang dapat nantinya kami semua bisa mengetuk pintu surga-Mu ya Allah, dan semoga kami mendapatkan naungan serta perlindungan di mahsyar yang akan datang nanti ya Allah. Ampunkan dosa kesalahan kami ya Allah, ampunkan dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Curahkan kasih sayang-Mu kepada beliau-beliau semua ya Allah, sebagaimana beliau telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kami ya Allah. Dan kami yang masih hidup ini jadikan golongan orang saleh dan soleha. Dan ketika azab menjemput kami nanti ya Allah, izinkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah ya Allah. Semoga kami berada di tahun 2022 Masehi ini, semoga tahun ini menjadi lebih baik bagi kami semua. Sempurnakan kekurangan-kekurangan kami di tahun sebelumnya ya Allah, dan semoga di tahun 2022 ini kami semakin semangat untuk menginvestasikan amal-amal untuk persiapan hari esok yang lebih pasti ya Allah. Jadikan kami orang yang selalu Engkau berikan berkah dan hidayah. Jadikan kami orang-orang yang selalu terpaut ke rumah-Mu ya Allah, sehingga kami senantiasa mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan sentosa di akhirat yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khudna bi taqwa wal istiqomah wa iman mujibatin adama fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian orang punya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi